semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 1. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang bagaimana caranya berkomunikasi yang baik di era digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas satu peristiwa yang sempat viral di TikTok. Jadi, ada sebuah sekolah SMK di Lubuk Linggau yang membuat postingan apresiasi kepada salah satu lulusannya yang telah diterima bekerja di salah satu minimarket, yaitu Indomaret. Kelihatannya sih sederhana ya, sekolah bangga dengan muridnya yang langsung diterima kerja. Tapi ternyata, di postingan itu malah mengundang berbagai komentar dari netizen. Ada yang mendukung, bahkan ada juga yang menyindir nih, meremehkan, bahkan mengejek. Nah, teman-teman pendengar, biar obrolan kita makin seru nih dan juga berbobot, kami nggak sendirian nih. Kita ada narasumber yang nanti akan berbagi pemikirannya nih kita tentang kasus yang viral bahkan ini, yakni di kasus SMK Lubuk Linggau. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilakan waktu dan tempatnya untuk Pak Canggih selaku dosen dari Pradita University. Pak. Ya. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Oke, jadi Pak, sebelum kita mulai ke bahasan yang serius, ini izin saya mau nanya nih Pak. Kalau Bapak lagi belanja bulanan, itu lebih sering kemana nih Pak? Ke Indomaret atau ke Alfamart? Dua-duanya. Dua-duanya Pak? Kadang kalau ada yang nggak di Alfamart, saya ke Indomaret, terus sebaliknya juga. Suka nyari promo juga nggak Pak? Kadang. tergantung. Berarti tergantung lokasi juga nih ya Pak? Ya, Deketnya di biasanya mana? deketannya. Enaknya di mana? Nah, daripada pernyataan yang sudah kami lontarkan tadi, di sini kami ingin menanyakan nih Pak, terkait kasus yang kami bahas, yakni mengenai SMK Lubuk Linggau yang memberikan apresiasi kepada para lulusannya yang bekerja di minimarket. Apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui konten tersebut? Ya, pernah lihat di beberapa kali di sosial media. Jadi di sini kita ingin menanyakan secara dasarnya aja dulu nih Pak, terkait postingan lulusan SMK tersebut nih Pak. Kan netizen ini dibagi menjadi dua kubu ya Pak. Ada yang mendukung, bahkan justru juga ada yang merendahkan nih Pak. Kalau pandangan dari Pak Canggih nih Pak, komentar yang seperti itu tuh mengapa sih Pak dapat mendatangkan cibiran gitu? Padahal kan maksud dari kontennya itu kan baik ya Pak, yakni apresiatif, juga untuk memotivasi para siswanya yang lulus kerja itu agar lebih semangat juga giat gitu dalam halnya menekuni pekerjaan mereka. Mengapa sih Pak hal tersebut bisa terjadi? Kalau saya lihat sebenarnya mempromosikan lulusan ke dalam sebuah ucapan selamat itu kan separuhnya adalah promosi, lalu separuhnya lagi sebenarnya adalah sebuah bentuk rasa bangga gitu ya. Yang netizen kadang suka lupa itu adalah bahwa dimensi realitas yang dihadapi setiap daerah itu beda-beda. Mungkin di Lubuk Linggau menjadi pegawai Alfamart adalah sebuah pencapaian gitu ya, pencapaian tertinggi atau pencapaian yang cukup lumayan gitu di sana. Karena mungkin sebelumnya banyak lulusannya yang ya belum ada yang kesana gitu, belum ada yang terlihat kesana. Dan kita nggak bisa mengukur rasa bangga itu dengan cara pandang kita, seolah yang kita yang biasanya di daerah Jakarta sekitarnya itu menganggap bahwa itu adalah biasa aja gitu. Ngapain sih harus dibuat ucapan selamat gitu kan? Saya nggak tahu apakah ada tendensi merendahkan atau tidak terhadap profesi tersebut, tapi yang jelas netizen nggak melihat area di mana di setiap daerah tuh realitas bisa dilihat berbeda-beda. Betul, mungkin itu juga jadi salah satu ya Pak penyebab mengapa netizen ini tuh ya asal ngomen aja gitu di kolom komentar, yang padahal mah mereka sendiri juga nggak tahu gitu dari apa yang Pak Canggih sebutkan realitasnya. Bagaimana sih keadaan sekitar, terutamanya di sekitaran area SMK Lubuk Linggau itu sendiri, maupun kepada alumni yang bekerja di lingkup retail ya, ini Indomaret atau Alfamart tersebut. Nah, dari Bapak sendiri pernah gak sih Pak waktu entah itu scroll TikTok ataupun scroll Instagram, pernah gak Bapak nemu kayak komentar yang
bikin Bapak mikir, aduh kok orang ini tuh kayak kurang mikir ya? Dan seberapa sering Bapak menemukan komentar yang seperti itu? Iya, dan kadang saya tergoda juga untuk mancing mereka gitu, karena sebenarnya bukan pengen berantem atau pengen gimana ya, tapi sebenarnya saya pengen lihat ya apakah ketika mereka menyampaikan pendapat itu ada landasannya gitu. Jadi saya suka nanya ke mereka, landasan mereka bilang seperti itu apa. Kenapa mereka bisa mikir seperti itu, lalu saya tes dengan beberapa kemungkinan dan nanti saya eliminasi sendiri deh ini sebenarnya masuknya ke yang mana gitu. Jadi memang itu kadang saya iseng, tapi nggak semua komentar saya gituin ya, karena ya setiap orang bisa punya posisinya masing-masing, tapi beberapa ada orang yang kayak cuman pengen ikut-ikutan aja gitu, tapi dia nggak paham kenapa dia harus komen seperti itu. Betul. Salah satunya yang menarik dulu saya adalah waktu tentang ini ya, tentang kasusnya Pak Jokowi dituduh Mas sebagai keturunan organisasi terlarang, saya nggak bisa sebut itu. Oke, baik. Mungkin kalian tahu itu apa. Lalu dia diminta untuk tes DNA. Saya bingung ya, ini orang ngerti nggak sih sebenarnya tes DNA itu cara kerjanya gimana gitu. Saya tanya, pertama apakah orang yang keturunan itu mewarisi ideologi itu, satu saya tanya. Lalu kedua, apakah seseorang apakah dia tahu bahwa dalam tes DNA itu butuh sampel gitu, lalu pakai sampel siapa gitu untuk ngetes itu. Dia kemana-mana tuh jawabnya, terus saya bilang berarti dia nggak paham soal tes DNA gitu. Tapi memang ada yang akhirnya nyerang balik ke saya secara personal, bilang dosen kok ngomongnya kayak gitu dan semacamnya gitu. Ya saya emang ya udah itu ad hominem aja, itu udah masuk saya pikir, dia nggak tahu gimana argumen lagi, lalu dia nyerang saya gitu. Ya ada banyak kejadian itu. Dan untuk kasus ini saya bilang bahwa kesalahan netizen pertama adalah berasumsi bahwa setiap orang melihat realitas entah dalam ekonomi, sosial, dan politik itu secara setara di setiap daerah. Padahal mungkin ada daerah yang menganggap bahwa menjadi karyawan Alfamart dan Indomaret itu adalah pencapaian gitu. Karena itu cukup susah di daerah itu dan semacamnya gitu. Karena di Jakarta termasuk gampang ya, mungkin orang-orang Jakarta berpikir bahwa ngapain sih di expose yang kayak gitu. Betul Pak, kayaknya kalau misalnya semua orang itu ngerti etika komunikasi, kayaknya kolom komentar pun bakal jauh lebih adem Pak ya. Nggak ada kayak yang ngatain, menjelekkan gitu, merendahkan dia yang diterima di minimarket itu kali Pak ya. Ya dengan asumsi bahwa etika komunikasi ini dipahami dulu landasannya apa. Di Indonesia itu mungkin menganggap etika itu hanya perkara sopan santun, lalu baik buruk dan semacamnya, atau sesuai dengan agama atau tidak. Tapi paling nggak kita harus lihat landasan. Kita melandaskan komunikasi kita ini dalam asas apa? Asas atau kaidah yang seperti apa? Apakah yang sudah dicek dulu kebenarannya? Apakah yang sudah dibuktikan melalui pembuktian logis lah paling nggak gitu? Karena urut-urutannya kayak gitu. Setiap orang yang ingin menyampaikan pendapat, baik itu kritik maupun kontra ya, kontra atau pro terhadap sebuah pandangan, dia harus paham dulu masalahnya apa, itu satu. Ketika dia paham masalahnya, dia baru bisa bersikap mau di sisi yang mana, mendukung atau menolak. Masalahnya di Indonesia ini masih banyak orang yang jatuhnya FOMO ya, mereka FOMO dengan opini influencernya dan semacamnya. Ini sebenarnya masih bagian dari apa yang mau saya tulis dalam penelitian saya di disertasi tentang echo chamber ya, bahwa orang tuh sebenarnya menutup diri terhadap opini dan pendapat orang lain dan hanya menganggap pendapatnya benar hanya karena nyaman menurut dia gitu. Akhirnya terjadi seleksi atas komposisi pro dan kontra itu hanya karena dia suka dan tidak dengan pendapat tersebut, bukan hanya pada landasan yang kuat atau tidak. Itu yang membuat orang Indonesia nggak bisa belajar dengan baik, sehingga nggak bisa masuk ke dalam literasi digital yang baik, karena ketika opini mereka ditantang orang lain, mereka defensif, bukannya terbuka. Loh, kenapa kamu nyerang pendapat saya? Ketika kamu nyerang pendapat saya, kita gali itu bagian mana yang saya salah, bagian mana yang dia salah, lalu akhirnya terjadi diskursus, sebuah kesepakatan baru
lebih konsensus dulu baru nanti jadi diskursus, sebuah upaya untuk menyatukan dua opini tersebut ke dalam sebuah kesepakatan. Bisa juga setuju untuk nggak setuju, endingnya gitu ya, nggak ketemu nih kayaknya, udah masing-masing aja, ya udah agree to disagree sebenarnya. Tapi paling nggak satu sama lain jadi paham bahwa standpoint kita jelas. Nah, banyaknya orang Indonesia itu adalah berujung pada ketika ditanya landasannya apa, dia bilang cari aja di Google. Nah, itu kan nggak sehat jatuhnya gitu kan, nggak sehat karena mereka sendiri kayaknya nggak tahu opininya apa, tapi karena dia dengar dari orang dan menurut dia itu nyaman buat dia, lalu dia dibeokan lagi, di amplify ke orang lain seolah-olah itu adalah pendapat dia, padahal mungkin dia dapat itu dari orang lain. Kayak gitu. Jadi bisa jadi kasus ini berhubungan dengan sebuah upaya untuk mendiskreditkan ya salah satu pihak tertentu hanya karena dia nggak paham. Artinya netizen nggak masuk ke ranah itu. Betul sih. Berarti seperti yang kita dapat garis bawahi nih dari apa yang Pak Canggi omongin, ternyata banyak nih netizen itu yang masih terpengaruh nih terkait kayak influencer-influencer, terutama opini publik yang dominan, yang sifatnya itu jadinya FOMO gitu. Orang tuh jadi karena melihat satu sisi itu merasa ada banyak orang nih yang komentar terkait hal tersebut, jadi ikut-ikutan gitu ya Pak ya. Alhasil mereka pun ya tanpa berpikir panjang lagi gitu, nggak cross check 2 kali, langsung aja ikutan beropini seperti halnya yang banyak gitu terjadi umumnya di kolom komentar tersebut. Nah Pak, kalau kita bicara soal etika komunikasi nih Pak, tadi kan Pak Canggi juga sudah ngomongin nih beberapa hal-hal yang harus dilakukan gitu ya sebelum halnya berkomentar. Jadi secara simpel sih Pak, apa sih Pak batasan yang sebaiknya kita pahami gitu Pak sebelum berkomentar di media sosial? Iya. Batasan itu soal apa yang kita tahu aja. Kalau kita nggak tahu, kita cari tahu. Kalau misalnya, maksud saya sering memposisikan diri sebagai orang nggak tahu ketika saya merespon komentar orang. Dia menyatakan sesuatu yang menurut saya nggak paham. Umumnya orang nggak kayak gini, tapi dia berbicara seperti itu. Lalu saya tanya, kok bisa sih bisa mikir kayak gitu? Emang landasannya apa? Emang perspektif apa yang dia punya untuk, tapi kebanyakan dari mereka tuh marah, jadi saya bilang mereka sendiri kayaknya nggak paham nih mereka bilang apa gitu, arahnya ke sana, dan akhirnya saya nggak puas gitu dengan ya itu. Artinya batasan di sini adalah ya mau cari tahu dulu lah gitu, dan artinya jangan memulai berkomentar kalau dia nggak mengeksplor dulu itu apa gitu, karena jadinya adalah asal ngomong gitu. Kalau ada asal ngomong, ketika argumen mereka diserang, mereka nggak bisa jawabnya dan akhirnya jadinya emosi, dan emosi itu malah jadinya kan nggak sehat. Jadi akhirnya mau debat aja, apa aja gitu, debat nggak jelas. Makanya batasannya itu adalah kalau kita nggak tahu, kita coba cari tahu dulu, jangan so tahu. Karena dengan begitu kita jadi memposisikan diri sebagai orang yang ingin mencari tahu, ingin membuka ruang pada pengetahuan. Dengan begitu kita jadi lebih impulsif berpikirnya gitu, nggak ngotot dan defensif. Kecuali kita nanyanya kita langsung nantang, kok kayak gitu sih gitu. Menurut gue sih nggak kayak gitu, ya udah tahu resikonya aja, orang akan bertahan dengan pendapatnya dan kita dengan pendapat kita gitu. Kayak gitu, dan sama-sama tahu aja, jangan malah Sherlock Taparani jatuhnya gitu kan ya. Sherlock Taparani itu udah nggak sehat gitu, masa debat jadinya malah berantem gitu kan, namanya debat di sosial media ya masing-masing aja gitu. Kalau akhirnya sepakat ya bagus, kalau enggak ya udah masing-masing gitu. Betul sih, jadi ya kalau ngomong apalagi komentar gitu TikTok ya juga harus sadar nih konsekuensinya, terutama juga memposisikan diri gitu, sebaiknya tuh apa sih yang harus kita lakukan, jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, sekarang Pak kita masuk ke bagian yang cukup menarik sekaligus sensitif nih Pak di TikTok. Nah, saya sempat menemukan beberapa komentar yang menanggapi video tentang lulusan SMK Lubuk Linggau yang bekerja di Indomaret nih Pak. Salah satunya berbunyi, padahal masuk ke Alfamart atau Indomaret tuh gampang anjay, bukan sesuatu yang sulit dan pencapaian yang wah gitu. Terus ada juga lagi yang menulis, in this economy malah jadi karyawan Indomaret, big no. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang etika komunikasi publik, bagaimana Bapak itu melihat fenomena komentar yang seperti ini? Apakah komentar tersebut itu hanya sekedar bentuk opini bebas atau sudah masuk ke ranah komunikasi yang tidak etis? Saya bilang gini ya, dua orang ini
dalam bayangan saya pasti pernah nyoba. Yang pertama itu pernah nyoba dan dia pernah jadi anggota, dia pernah jadi karyawan Indomaret dan dia tahu prosesnya gitu ya gimana jadi gitu, karena dia bilang gampang gitu jadi karyawan ya. Kecuali dia belum pernah nyoba lalu bilang kayak gitu, berarti kan ya dia cuma so tahu aja gitu. Dan banyak orang so tahu kayak gitu lalu dia bilang indis ekonomi malah jadi maksud saya indis ekonomi malah lebih baik kerja daripada nganggur kan? betul, Itu kan betul masalahnya sekali. gitu ya. Kalau ngomong indis ekonomi yang kerja dalam ranah itu masih mending gitu daripada nggak kerja sama sekali. Jadi saya bilang bahwa ini bukan cuman nggak etis ya, tapi so tahu gitu. Orang-orang so tahu kayak gini tuh biasanya cenderungnya jatuhnya jadi nggak sopan gitu. Mungkin karena dia ngerasa nggak akan ada konsekuensi atas opininya dan merasa bahwa mungkin ada yang dukung pendapat kayak gitu. Saya curiganya begitu karena banyak orang yang sadar, maksudnya secara sadar berkomentar seperti itu, tapi ternyata begitu melihat like-nya ratusan dan semacamnya, saya kira dia mewakili orang-orang yang sebenarnya pengen ngomong kayak gitu tapi nggak berani aja gitu. Dan dia ngerasa sebagai perwakilan dari orang-orang itu karena komennya 400, 500, lalu dia termotivasi untuk bikin komen yang sama di tempat yang lain gitu. Itu yang nggak sehat dari sosial media ya, karena like itu memotivasi orang untuk jadi nggak sopan. Kecuali ada yang report lah atau report terus akunnya jadi nggak bisa dipakai lagi karena ngomongnya kayak gitu, ya mungkin dia jadi sadar bahwa nggak bisa sembarangan. Artinya konsekuensi sosial media itu rendah banget. Jadi ini bukan cuma masalah komunikasi yang etis ya, kita berharap kesadaran itu dibangun sama semua orang tuh nggak bisa. Ada orang yang memang harus belajar dulu untuk sadar gitu. Jadi dia nggak dapat konsekuensi moralnya ketika dia berkomentar seperti itu, dan karena dia nggak dapat itu malah dapat banyak like dan banyak yang komen, dia malah termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi bukannya demotivasi tapi malah memotivasi. Nah itu yang membuatnya jadi sulit. Betul banget nih Pak. Terutama juga media sosial kan merupakan media telekomunikatif yang responsif ya Pak. Dimana orang-orang itu ya tanpa belajar juga bisa gitu beropini. Udah asal ngomong A B C D, oke lah ini pandangan gue gitu, tanpa ngelihat lagi yang benar, yang baik dan benar itu bagaimana. Nah, kita waktu itu sempat nih Pak memberikan sebuah kuesioner terkait studi kasus ini ke teman-teman kami dari SMKN 1 Tangerang nih Pak, yang dimana mereka kan juga memiliki status yang sama ya Pak sebagai anak SMK gitu. Kita ingin melihat nih Pak pandangan mereka itu terhadap kasus ini tuh seperti apa. Seperti yang bisa Bapak lihat nih Pak pada kuesioner yang sudah mendapatkan respon sekitar 15 siswa dari SMKN tersebut, mereka itu cenderung mendukung nih Pak dengan beberapa komentar seperti ini. Yang bisa kita baca mungkin di atasnya, menurut saya sih ada beberapa cara gitu ya Pak supaya kita itu bisa lebih menghargai gitu Pak terkait konten yang dilakukan oleh SMK Lubuk Linggau. Ya salah satunya tadi adalah dengan meng-cross check di sini, melihat apakah kebenarannya itu dilakukan dengan seperti halnya realitas yang ada gitu di daerah tersebut. Kemudian di sini juga kita melihat persentase yang dimana mereka itu cenderung mendukung Pak terkait konten tersebut. Di sini ada pernyataan, menurutmu seberapa penting etika dalam memberi kritik terhadap konten tersebut? Untuk etika, mereka itu pasti memberikan jawaban yang sangat penting dengan 73,3%. Kemudian seberapa penting literasi digital itu perlu dilakukan? Mereka menjawab 80%. Literasi digital itu perlu banget dilakukan. Dan terkait kontennya, mereka mendukung apa tidak, jelasnya 100% dari responden tersebut itu mendukung untuk dilakukannya konten tersebut. Jadi secara garis besar nih Pak, yang dapat kita ambil kesimpulannya dari responden ini, mereka itu justru mengapresiasi terkait lulusan yang bekerja di Indomaret tersebut. Mereka juga merasa bangga, karena kan bisa langsung kerja setelah lulus aja itu sudah bagus. Jelasnya ini juga kan target SMK ya Pak, yang harapannya itu setelah lulus itu bisa langsung kerja, mengingat ya di Indonesia ini untuk lapangan pekerjaan tidak sebegitu banyak ya, masih banyak orang di luar sana itu yang
mencari pekerjaan dengan susah payahnya. Nah, menurut Bapak nih Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap sikap anak-anak SMK 1 Tangerang yang tetap positif juga percaya diri nih, meski banyak cibiran dari konten tersebut nih? Ya kan SMK itu arahnya kan ke vokasi, di mana mereka akan jadi tenaga profesional, bukan akademis. Dan itu yang selalu kayaknya tuh salah dipahami, bahwa SMK itu sebagai tenaga profesional siap kerja ini sering diartikan sebagai buruh gitu. Dan itu yang sering apa ya, lulusan SMK sering dianggap rendah atau dipandang kurang begitu tinggi karena mereka itu dalam grade kualifikasi di bawah S1 gitu. Bahkan D3 pun juga masuk dalam lingkup yang sama, sekolah vokasi mau itu SMK atau D3, sehingga persepsi masyarakat terhadap mereka itu juga keliru. Dan kalau kita lihat dalamnya, ya apa yang kalian gali di sana, terlihat bahwa anak SMK itu sangat optimis terhadap masa depan, dan mereka pasti akan berpandangan bahwa ya nggak apa-apa lah jadi pegawai Alfamart, karena apa yang mereka dapat di internal mereka di sekolah itu ya pasti apapun bisa jadi karya gitu. Ya termasuk karyawan, ya namanya karyawan kan adalah orang yang berkarya gitu. Sehingga mau kerja apapun selama itu bentuknya adalah pengaktualisasian atas kemampuan diri gitu. Nah, maksudnya saya pikir meski pendapat bahwa masuk Alfamart, Indomaret itu gampang itu juga keliru sih, karena saya yakin ada pernah lihat juga bagaimana persyaratan dan bagaimana banyaknya orang yang ngelamar dan orang yang masuk ke situ tuh adalah pilihan dari sekian ribu atau sekian banyak orang, dan bagaimana mereka harus menjadi garda terdepan dari retail itu. Semua hal di front semua, nggak ada yang back office. Mereka yang ngurus kasir, mereka yang juga menjadi customer service, mereka juga yang menjadi bagian stocking, dan itu bukan pekerjaan mudah gitu. Dan saya pernah kerja kayak gitu ya, tapi di warnet seperti itu, dan saya paham ya kerja seperti itu tuh memang butuh energi banyak. Ya, salah dikit ya rusak semua nanti pengaturan manajemen macam-macam. Dan itu artinya ya nggak bisa dibilang gampang juga gitu. Jadi saya harus bilang bahwa optimisme anak-anak SMK ini yang melihat SMK yang di Lubuk Linggau secara optimis atau positif, itu adalah sebuah tanda bahwa SMK memang seperti itu. Pemahaman mereka atas dunia kerja dan dunia profesional. Yang parah itu adalah orang-orang Indonesia yang berpikir bahwa pekerjaan semacam itu tuh kelas bawah gitu, blue collar, ya orang-orang buruh yang gajinya UMR dan nggak ada punya masa depan loh. Yang maksudnya berapa banyak sih orang yang bisa kerja di level yang lebih tinggi. Dan kalau saya lihat, saya kagum sama buruh sebenarnya, karena mereka mampu dan bisa menjalankan itu semua gitu ya, hal-hal teknis dari yang kecil sampai yang detail dengan sangat baik gitu. Saya ya itu bahkan saya harus bilang bahwa saya sendiri nggak bisa stok opnam, lalu bagaimana menutup kekurangan dari kasir yang karena hilang 100-200 itu kan dampaknya bisa banyak nanti ke. Saya pernah ngalamin juga soalnya ketika ternyata minus dan semacamnya, minusan dan telat lah, lalu ada stok yang rusak, hancur dan semacamnya, itu hal mereka tanggung gitu setiap hari. Dan semakin mereka bekerja di sana, semakin mereka ngerti tentang bagaimana bekerja secara efektif gitu. Ketika itu efektif, mereka bisa cerita ke orang lain bahwa ini ada hal teknis yang bisa di bypass, yang bisa jadi saya kira sebenarnya semua pekerjaan itu ya memang harus terpenuhi. Mau itu adalah pegawai Alfamart, mau itu adalah buruh pabrik, meski dia ngelinting rokok juga butuh skill gitu. Jadi saya cuma pengen ya bukan cuma masalah etikanya, tapi juga paham bahwa hal semacam itu. Karena etika sendiri satu sisi juga berhubungan dengan kesadaran dan pemahaman atas apa yang mereka katakan, dan itu yang saya sebut sebagai dimensi realitas ya. Kita mungkin nggak akan berkata negatif terhadap postingan dari
SMK Lubuk Linggau ya, yang memasukkan pegawai Alfamart sebagai lulusan mereka gitu ya, yang sudah bekerja. Kalau kita paham pekerjaan kayak gitu tuh nggak mudah gitu. Artinya untuk bisa membangun etika komunikasi yang baik juga harus dengan literasi yang baik juga terhadap banyak hal. Artinya harus pintar untuk bisa sopan gitu, bisa baik, bisa sopan. Jadi ya saya bilang bahwa ya anak SMK ini ada benernya juga. Mereka memang dididik jadi tenaga profesional. Dan saya setuju. Betul banget nih, pengaktualisasian diri itu penting banget ya Pak ya. Apalagi juga kita tuh harus optimis nih di masa-masa sekarang ini yang apa-apa mungkin dikatakan dapat serba sulit gitu ya Pak. Melihat para optimisasi anak-anak SMK ini yang mengapresiasi juga terkait lulusan SMK Lubuk Linggau yang kerja di minimarket itu sendiri. Juga kita tuh harus melihat juga nih ya Pak terkait dimensi realitas. Jangan kita tuh asal memfragmentasikan suatu pekerjaan gitu. Sedangkan kita sendiri kan juga nggak tahu gitu bagaimana susahnya, ribetnya, atau gimana sih teknis yang harus dilakukannya dari suatu pekerjaan tersebut. Karena suatu pekerjaan itu pasti juga ada proporsinya masing-masing, tujuan, dan juga kebermanfaatannya. Wah, obrolan kali ini tuh benar-benar sangat mind blowing dan membuka mata banget ya. Ternyata komentar yang terlihat sepele di media sosial itu bisa banget berdampak besar pada citra dan perasaan seseorang nih Mas Wisnu. Betul nih. Jadi sebelum kita mengetik komentar ya di kolom komentar TikTok atau media sosial lainnya, coba tanyakan ke diri sendiri dulu. Kalau aku nih yang di komentaran gini, gimana rasanya? Ya sakit kan? Setuju banget Mas Wisnu. Karena kita juga dari apa yang Pak Canggi omongin harus melihat dari berbagai macam perspektif nih, jangan melihat dari satu sisi saja. Karena etika komunikasi itu bukan soal kata, tapi juga soal empati juga dari bagaimana cara kita memposisikan diri kita selaku nih korban yang mungkin mendapatkan kata-kata ataupun ya opini-opini demikian tuh. Setuju banget sama opininya Mas Wisnu. Jadi mari kita jadikan media sosial bukan sebagai tempat yang menjatuhkan, tapi juga sebagai tempat untuk saling mendukung dan menghargai. Terima kasih banyak Pak Canggi Terima kasih, Pak Canggi. Sama-sama. Atas kehadirannya. ya kehadirannya. Jadi semoga pembicaraan kali ini kita bisa dapat banyak insight dari Pak Canggi terutama. Untuk teman-teman juga dimohon buat lebih berhati-hati lagi dalam berkomentar supaya tidak melukai perasaan orang lain tentunya ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.